Tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga buat kasih-Mu yang berlimpah dalam hidup ini. Kalau kami masih bisa bernapas, kami bisa melihat anak cucu kami, hidup kami, dan kami bersyukur hari ini. Sebelum kami mengadakan aktivitas lain, kami utamakan Engkau di atas segala-galanya. Maka kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami naikkan pujian penyembahan, naikkan doa syafaat kepada Engkau, dan lebih banyak kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus urapi hamba-Mu, Roh Kudus urapi kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Ketemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca Yehezkiel pasal yang ke-17. Yehezkiel pasal 17 ayat pertama sampai ayat yang ke-24. Yehezkiel pasal 17 ayat pertama sampai 24. Lambang ketidaksetiaan Raja Sedekia. Maka datanglah firman Tuhan pada Yehezkiel, hai anak manusia, katakanlah suatu teka-teki dan ucapkanlah suatu perumpamaan kepada kaum Israel. Katakanlah, begini firman Tuhan Allah, seekor burung raja wali yang besar dengan sayapnya yang besar dan panjang, penuh dengan bulu yang berwarna-warna, datang ke gunung Libanon, dan ia mengambil puncak pohon aras. Ia mematahkan puncaknya yang paling ujung dan dibawanya ke sebuah negeri perdagangan, lalu letakkan dia di kota perniagaan. Ia mengambil sebuah dari taruh-taruh tanah itu dan menanamnya di ladang yang sudah sedia ditaburi. Ia menempatkan dekat air yang berlimpah-limpah seperti pohon gandarusa, sehingga ia tumbuh dan menjadi pohon anggur yang rimbun yang tumbuhnya rendah, dan cabang-cabang yang melengkung menuju burung itu, dan akar-akarnya tetap di bawahnya. Demikianlah ia menjadi pohon anggur dan mengeluarkan tunas-tunas dan memancarkan taruh-taruh. Dalam pada itu ada juga burung raja wali besar yang lain dengan sayapnya yang besar dan bulu yang lebat. Dan sungguh pohon anggur itu mengarahkan akar-akarnya ke burung itu, dan cabang-cabang dijulurkannya kepadanya supaya burung itu mengairi dia lebih baik dari bedeng di mana ia ditanam. Namun ia ditanam di ladang yang baik dekat air yang berlimpah-limpah supaya ia bercabang-cabang dan berbuah supaya menjadi pohon anggur yang bagus. Katakanlah, begini firman Tuhan Allah, apakah itu akan berhasil? Apakah orang tidak akan mencabut akar-akarnya dan menyertakan buahnya sehingga semua ulamnya yang baru menjadi kering? Tidak usah tangan yang kuat dan banyak orang untuk mencabut dia dengan akar-akarnya. Lihat, ia memang ditanam, tetapi apakah ia akan memberi hasil? Apakah ia tidak akan layu kering kalau ditimpa angin timur? Ia akan layu kering di bedeng tempat tumbuhnya itu. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, katakanlah kepada kaum pemberontak, tidakkah kamu mengetahui apa artinya ini? Katakanlah, lihat, Raja Babel datang ke Yerusalem. Ia mengambil rajanya dan pemuka-pemukanya dan membawa mereka ke Babel baginya. Ayat yang ke-16, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, ia pasti mati Babel di tempat raja yang mengangkat menjadi raja, karena ia memandang ringan kepada sumpah yang diberikan raja itu daripadanya, dan mengingkari perjanjian raja itu dengan dia. Dan Firaun tidak akan membantu dia dalam peperangan dengan tentara yang besar. Dan sekumpulan banyak orang pada waktu tembok-tembok pengepungan ditimbun, dan benteng pengepungan didirikan untuk melenyapkan banyak orang. Ya, ia memandang ringan kepada sumpah dan mengingkari perjanjian. Sungguh, walaupun ia menjugukan hal itu dengan berjabat tangan, tapi ia melanggar semua itu, maka ia tidak dapat luput. Oleh sebab itu, begini firman Tuhan Allah, demi aku yang hidup, aku pasti menimpakan atas kepalanya sumpahnya padaku yang dipandang ringan dan perjanjian di hadapanku yang diingkari.
Aku akan memasang jariku untuk menangkap dia, dan di dalam perangkapku ia akan terjebak. Aku akan membawa dia ke Babel, dan di sana aku akan berperkara dengan dia, karena ia berbuat setia terhadap aku. Dan semua tentara pilihannya akan tewas dimakan pedang, yang terluput akan dihamburkan ke semua mata angin. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengatakannya. Ayat yang ke-24, maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku Tuhan, meredakan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi pohon lain kering, dan membuat pohon yang lain kering bertaruh kembali. Aku Tuhan yang mengatakan dan akan membuatnya. Kita lihat lambang ketiga sekian Raja Israel. Dan dikatakan pada ayat ketiga, tiga raja wali besar itu lebih kepada Raja Nebukadnezar, Raja Babel ini, ya, dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat yang ke-10, pada ayat yang ke-10 dikatakan dalam firman Tuhan, lihat, ia memang ditanam, tetapi apakah ia akan memberi hasil? Apakah ia tidak akan layu kering kalau ditimpa angin timur? Ia akan layu kering di bedeng tempat tumbuhnya. Ya, angin dan timur itu bukan pasukan Babel. Di mana Raja Yehuda yang terakhir adalah Sedekia telah mengingkari sumpah pada Raja Nebukadnezar. Dia mau setia, ternyata dia ingkar akan sumpahnya. Dan akhirnya ditangkap dan diangkut ke Babel sebagai tawanan, matanya dibutakan, dan di Babel dia mati. Ya. Dan firman Allah berkata, semua ini terjadi atas izin Tuhan. Kenapa? Sebab Raja Sedekia, raja yang tidak setia. Raja Sedekia, raja yang tidak takut kepada Tuhan. Raja yang tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan, raja yang tidak benar, raja yang menyakitkan hati Tuhan, sebagaimana dua raja-raja pasal 24 ayat 18. Sedekia berumur 21 tahun pada waktu menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Hamutal binti Yeremia, dan Libna ia atau Sedekia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti Yoyam. Apa yang jahat di mata Tuhan? Perhatikan baik. Apa yang jahat di mata Tuhan? Mungkin orang berkata, aku gak jahat, kata kita. Ya. Mungkin dalam manusia karena ada udang di balik batu. Tapi kalau firman Tuhan katakan, apa yang jahat di mata Tuhan? Apa? Menyakitkan hati Tuhan. Betapa penting kita hidup ini di dalam kekudusan. Betapa penting kita hidup takut kepada Tuhan. Betapa penting kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia atau keinginan daging kita manusia. Sebab semuanya sentralnya di Tuhan. Kalau Tuhan mau meninggikan bisa, kalau Tuhan mau merendahkan bisa. Ya, Sedekia dibutakan, anak disembelih, dan akhirnya dia mati di Babel karena ulah kesedihan. Perhatikan firman Tuhan pada ayat 24. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku Tuhan merendahkan pohon yang tinggi, dan ia pohon yang rendah membuat pohon yang tumbuh menjadi kayu kering. Semua sentral dari Tuhan. Maka saya berterima kasih kepada Tuhan, dan saya bangga dengan saudara. Sebelum saudara mencari hati sesuai, saudara mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, sebab sumber berkat ada di dalam tangan Tuhan. Rezeki, bahkan firman Allah katakan waktu malam Tuhan sudah sediakan rezeki. Saya bangga dengan saudara. Saudara mengerti apa yang Tuhan mau. Kita boleh bangun pagi, kalau Tuhan tidak berkati, hasilnya sia-sia. Dan kalau kita cari Tuhan, utamakan Tuhan ya segala-galanya, sebab sumber berkat adalah tangan Tuhan. Ya, kita lihat Sedekia ternyata dia melakukan yang jahat dalam hidup.
tragis, mati, ya matanya dibutakan. Bayangkan anak ini semi depan matanya dan dia dirantai di bawah dan akhir masa tidak enak. Ya, kita percaya dan takut Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan, maka kita butuh Tuhan, minta Tuhan hidup dan kita di kekudusan dan mensucikan hati dan pikiran kita supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan. Kalau kita berkenan kepada Tuhan, saya percaya Tuhan sudah siapkan berkat buat saudara. Saudara percaya Tuhan sudah siapkan berkat buat saudara. Tuhan akan buka jalan buat saudara. Tuhan akan memberkati saudara. Sebab dia berkata dalam Ibrani 13 ayat 5b, Tuhan sekali-sekali tidak tinggalkan saudara. Tuhan sekali-sekali tidak akan membiarkan saudara. Kenapa? Dan ayat selanjutnya, Tuhan akan menolong. Saudara percaya dia akan tolong sesulit apapun bagi manusia, tidak sukar bagi Tuhan. Dia sanggup menolong dan menyelesaikan saudara-saudara. Sebab sentralnya kembali lambang silika cukup bagi kita. Tuhan memberkati. Amin. Benar Bapa di surga, melalui sedia lambang yang sangat baik buat kami, supaya kami bercermin melalui firman Allah. Raja Yehuda Sedekia, dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga hidupnya tragis. Ya, dia tidak setia pada janjinya pada Babel, sehingga dia tangkap dan dibawa. Tapi kami mau setia bukan pada pada manusia, kami setia pada ikut Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami mau setia ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kami mau setia mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami percaya rezeki sudah siap buat kami semua. Kami terima dengan iman. Kami serahkan anak kami, keluarga kami semua kepada Tuhan. Kembalikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja di depan. Terima kasih Bapak. Kami syukur yang sakit sudah mulai banyak sekali, yang sembuh semakin banyak, bahkan yang mati semakin berkurang banyak. Kami bersyukur karena Engkau cinta bangsa kami Indonesia. Engkau cinta akan tanah air Indonesia, biar negara kami boleh diberkati oleh Tuhan. Karena terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang. Yang kita dia katakan amin.